nih. Tadi yang saya garis bawah itu ya, saya sepakat banget itu dengan pemikiran bahwa, terkadang kita ketika menjalankan sebuah project, lalu misalkan ada maintenance, ada masalah, kita sebagian dari kita berpikir untuk cari project lain dengan meninggalkan project lama yang masih mungkin bangkit. Se lebih mudah teman-teman untuk, membuat project dibandingkan mempertahankan project. Lebih mudah teman-teman untuk, menemukan ide baru dibandingkan memastikan ide tersebut berjalan dengan panjang. Lebih mudah menemukan founder yang bisa membuat project baru dibandingkan, mempertahankan project-nya sampai tercapai visinya. Jadi saya sepakat banget, saya pun, bertahan di sini ya, tetap kita gaspol terus, kita semangat terus ya untuk, yakin karena satu hal yang tidak bisa hilang itu adalah harapan, teman, ya. Selama harapan itu masih ada kemungkinan. Apalagi ini belum, berakhir ya. Kalau masalah project ya, masalah dalam project, saya rasa hampir semua project pasti akan ada masalah. Cuma bedanya tidak semua owner ataupun creator itu bisa menyelesaikan masalah atau mau menyelesaikan masalah. Lebih banyak mereka ngambil simpel, udah gua jalanin yang lain aja, gue bikin project baru aja gitu ya, tanpa memikirkan orang-orang lama yang mengikuti dia. Seperti itu. Dan kalau kita, berbuat seperti itu terus ya kita nggak akan nemu-nemu project yang jangka panjang, kita hanya lompat-lompat ke project jangka pendek terus saja, gitu ya. Saya coba dengan ini, kreatornya si A misalkan, pun kalau kalau syukur-syukur kalau ada kreatornya, kadang-kadang kreatornya nggak ada malah, nggak muncul, owner-nya nggak muncul, yang dimunculin itu cuman kaki tangannya dan lain-lain segala macam. Karena banyak sekali di bisnis online ini, yang memang dibuat dari awal itu memang buat scam. Memang sengaja memang dibuat itu untuk menipu, gitu ya. Makanya owner-nya nggak muncul, yang muncul cuman si A, si B, dan lain-lain yang kalau kejadian kenapa-napa ya udah aman. Dianya yang muncul bilang, "Memang gua ini bukan milik saya kok," gitu ya, dan lain-lain segala macam kayak gitu. Dan, terkait tadi ya, juga yang di-notice Kang Saiful terkait telur di dalam satu keranjang, yes, itu kalau Anda sebagai investor ya. Sebenarnya pola pemikiran itu tuh untuk kalau jadi investor ya, misalkan teman-teman jalanin investor yang berisiko, ya jangan naruh telur di keranjang yang sama, sepakat gitu ya. Tapi kalau buat bisnis itu ya beda teman-teman. Bisnis sama investasi itu beda. Kalau bisnis, tidak semua orang bisa menjalankan multi bisnis, ya. Misalkan nih orang ngebangun bisnis coffee shop, ya. Bisnis coffee shop-nya belum jalan, dia udah bikin bisnis yang lain, yang ada nggak jalan semuanya. Beda sama investasi, kalau investasi naruh duit, iya, lu mau naruh di berapa keranjang pun nggak ganggu aktivitas utama, namanya juga investasi. Dia cuma naruh duit nih, naruh duit ke 10 keranjang kayak gitu. Iya, tapi kalau bisnis belum tentu. Balik ke masing-masing. Teman-teman ngerasa siap nggak, sanggup nggak jalanin lebih dari satu bisnis? Ya, saya bicara bisnis nih, bukan investasi ya, duduk diam dapat duit ya. Kalau duduk diam dapat duit mah nggak usah dihitung. Cuma kadang-kadang lucunya ketika teman di luar sana menjalankan bisnis baru yang notabene investasi duduk diam dapat duit, malah jalanin di sananya, fokus di sananya, yang bisnis jual belinya malah nggak dijalankan. Padahal yang duduk diam dapat duit kan harusnya cuma duduk diam dapat duit. Itu yang saya kadang-kadang heran gitu ya. Yang harus dipantau makan yang bisnis jual beli kan. Karena harus mempelajari ini itu segala macam. Kalau duduk diam dapat duit, kalau beneran duduk diam dapat duit ya harusnya udah duduk diam dapat duit aja. Kalau dibilang nggak perlu ngajak-ngajak orang, ya harusnya kan nggak perlu ngajak orang gitu. Nah ini yang jadi, apa ya, dilema gitu. Makanya baik lagi, kadang-kadang, duduk diam dapat duit, ujung-ujungnya juga ngajak orang juga kan, gitu. Nah, baik lagi tadi ya, bahwa kita juga di IoT tidak melarang ya, hanya saja, bisnis yang masih berjalan ya jangan ditinggalkan. Kalau kalau bisnisnya masih ada,
Contoh kayak coffee shop nih, coffee shopnya kita masih jalan nih, kita coba bisnis baru lagi, boleh, tapi kan coffee shop ini jangan ditinggalin, nah tuh kasihan karyawan-karyawannya dan lain-lain segala macam gitu. Ini kok ada suara apa ya? Oh kayaknya ini dari Kalau di sini ada kayak feedback tadi, saya tutup dulu ya. Nah seperti itu ya. Ya apapun apapun itu sebisa mungkin kita kalau memang mau komit jalanin 2 bisnis, 3 bisnis dan lain-lain, ya kita tetap jalanin bisnis sebelumnya itu aja. Jangan saya coba bisnis baru ini deh, yang bisnis lamanya ditinggal. Jalanin bisnis baru lagi, yang lamanya ditinggal. Jalanin bisnis baru lagi, yang lamanya ditinggal lagi. Saya deh nggak akan ada yang jalan jangka panjang kalau kayak gitu, karena kita nggak tahu nih emasnya tuh ada di mana. Kalau memang kita ngerasa kita bisa multitasking, bisa menjalankan lebih dari satu bisnis, ya oke, jalan tuh ya bisnis ini jalan kayak gitu ya. Saya punya bisnis minuman, saya punya bisnis kantin, saya punya bisnis makanan. Kalau memang bisa ya silahkan seperti itu. Memang sanggup, tapi tidak semua orang sanggup. Teman-teman udah ngerasa nih, saya jalanin Metawell aja udah nggak bisa pelajari semua, terus maksain jalanin bisnis yang lain juga gitu ya. Yang ada nanti nggak kepegang semua, ketinggalan semua informasinya. Sayang ya teman-teman ya, karena sebenarnya kalau dalam bisnis networking itu jatuhnya lebih ke gulungan saljunya sih. Gulungan salju kecil itu dalam satu kali balik itu cuma dapatnya kan kecil kan. Tapi kalau nanti udah sampai gede, sekali baliknya itu beda teman-teman ya. Kalau kita jalanin bisnis gulungan kecil semua, itu sampai dapat 1 miliarnya itu nggak bisa kecapai dalam jangankan 2 sampai 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun juga nggak bisa sampai. Bahkan sampai meninggal bisa capai 1M pertamanya. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, semua punya pemikiran masing-masing. Kadang kalau kita apa ya salah menerapkan dari pemikiran orang-orang sukses di luar sana, itu bisa salah juga kita gitu ya. Karena di salah satu saran itu terkadang tidak tepat di kondisi tertentu. Ya, tergantung situasi dan kondisinya gitu. Contoh deh, misalkan terkait tadi juga ya, apa namanya naruh naruh telur di dalam satu keranjang. Memang ada yang berbahasa seperti itu. Tapi ada juga yang berbahasa kalau kita modalnya masih kecil, lu mau ngapain dibikin keranjang banyak-banyak, yang ada nggak akan kerasa apa-apa gitu. Ada juga yang bilang kayak gitu ya, all in dulu aja kayak gitu ya. Akan ada yang seperti itu dan dia sukses nggak? Dia sukses juga. Yang ngomong kayak gini sukses, yang ngomong kayak gini sukses. Kalau di kita tarik